Ya, selamat siang anak-anak. Kita kembali ketemu pada siang hari ini, yaitu materi selanjutnya yang mana bersambung dari materi yang minggu lalu, yaitu kita bahas mengenai masalah pengendalian proyek. Berikut sebagai salah satu fungsi dan proses kegiatan dalam manajemen proyek yang sangat mempengaruhi hasil akhir proyek adalah pengendalian yang mempunyai tujuan utama adalah meminimalisasi segala penyimpangan yang terjadi selama proses berlangsung. Ya, di dalam pengendalian proyek ini, ya tentunya bagaimana cara kita di dalam suatu pekerjaan kita untuk menangani proyek tersebut. Kita harus paham tentang masalah pengendalian pekerjaan, utamanya pengendalian segala pekerjaan, baik masalah perencanaan, pengawasan, pengelolaan, dan pelaksanaan. Itu semuanya kita harus tahu mengenai masalah pengendalian. Dan begitu pun juga mengenai masalah pengendalian keuangan. Ya, tentu kalian pahami bahwa dalam pengendalian sesuatu pekerjaan itu sangat bermanfaat bagi pekerjaan kita di dalam proyek. Yaitu misalkan kita harus kendalikan sesuatu hal yang tidak betul pekerjaan tersebut, bagaimana caranya kita membetulkan, dikendalikan hal-hal yang tidak betul di dalam pekerjaan tersebut. Berikut mengenai masalah pengertian pengendalian proyek, ya, masalah pengertiannya yang kita bahas. Pengendalian didefinisikan sebagai usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sarana, sasaran, dan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan penyimpangan, kemudian melakukan tindakan koreksi yang diperlukan agar sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan. Ya, di dalam pengertian pengendalian proyek ini tentunya ada salah satu cara untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran dan tujuan perencanaan. Ya, dalam pengendaliannya tentunya ada tujuan perencanaan yang harus kita ingin mencapai dalam suatu susunan, yaitu dalam merancang sistem informasi. Kira-kira dalam merancang sistem ini, sistem apa yang kita gunakan, misalkan sistem apa yang kita harus pakai untuk di dalam cara sistem informasi apa di dalam pekerjaan yang kita harus pakai, ya. Kemudian cara membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan penyimpangan itu artinya yang tidak sesuai dengan pekerjaan, menyimpang dari perencanaan yang pernah kita rencanakan bersama dalam suatu organisasi atau dalam satu tim, itu tentunya sangat mempengaruhi pekerjaan, sehingga pekerjaan kita itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Berikut mengenai masalah sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan. Ya. Tentunya di dalam perencanaan tersebut digunakan cara yang efektif mungkin, efektif dan efisien di dalam pekerjaan tersebut. Untuk apa? Tentunya kita untuk ingin mencapai sasaran yang kita harapkan, mencapai tujuan bersama yang kita harapkan di dalam pekerjaan kita sesuai dengan perencanaan kita. Berikut, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian membutuhkan standar atau tolak ukur sebagai pembanding. Ya. Jadi di dalam pengendalian itu tentunya ada standar pembanding.
Ada standar pembanding mengenai alat ukur kinerja. Ya, kalau misalkan dalam suatu tim itu tentunya ada masing-masing kita punya bagian untuk menjalankan tugas masing-masing. Ya, itulah yang dikatakan bahwa tindakan dalam koreksi, yaitu masalah alat ukur kinerjanya, bagaimana caranya. Tentunya satu tim itu masing-masing mempunyai masalah kinerja. Ya, misalkan kinerjanya si A, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana kinerjanya si B? Bagaimana cara kerjanya si C dan selanjutnya? Tentunya semua menggunakan cara penilaian, alat ukur kinerja dan tindakan koreksi yang akan dilakukan bila terjadi penyimpangan. Di dalam pekerjaan tentunya kita harus mendapatkan kinerja yang betul, sehingga dalam tindakan koreksi yang dilakukan itu tidak terjadi suatu penyimpangan. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian dapat berupa pengawasan, pemeriksaan, serta tindakan koreksi yang dilakukan selama proses implementasi. Ya. Sementara pekerjaan yang kita laksanakan, yang kita lakukan tentunya dapat berupa suatu proses pengendalian, dapat berupa pengawasan. Ya, tentunya ada pengawasan. Bagaimana cara kita untuk dalam pengawasan pekerjaan sesuai dengan masing-masing job yang sudah dibagikan kita atau sudah kita sepakati bersama di dalam perencanaan. Tentunya kita punya tanggung jawab dalam pengawasan pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan tersebut. Pemeriksaan dan tindakan koreksi. Koreksinya yang bagaimana kalau pekerjaan yang tidak betul? Koreksinya bagaimana kalau orang yang bekerja atau yang dipekerjakan itu tidak sesuai yang kita inginkan? Tentunya kalian sebagai pengawasan dan pemeriksaan itu tentunya kalian sudah paham bahwa kita harus koreksi sedemikian rupa sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam satu tim proyek tersebut dalam organisasinya. Kemudian masalah pengendalian proyek, yaitu mengenai sistem yang mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar semua terlibat berfungsi secara optimal sehingga pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek. Nah, sangat perlu di dalam masalah pekerjaan kita ini, masalah baik perencanaan maupun pengawasan maupun pelaksanaan dan pengelolaan, tentunya itu sangat berpengaruh di dalam kegiatan proyek agar tujuan kita bisa tercapai sedemikian mungkin atau semaksimal mungkin, sehingga dalam jadwal tersebut memang harus kita sepakati bersama dan kita harus perhatikan baik-baik, karena di dalam pekerjaan proyek itu membutuhkan waktu yang sudah kita tentukan, sudah diatur oleh kita semua bahwa batas waktu proyek sekian bulan, misalkan 3 bulan harus selesai, harus rampung. Setelah itu baru ditinjau mengenai masalah pekerjaan tersebut, apakah sesuai dengan cara prosedurnya atau tidak. Tentunya bagian-bagian yang pemeriksaan tentunya ada, bahwa dalam pelaksanaan ini tentunya harus diperiksa apakah sesuai dengan pekerjaan, apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, sehingga ada namanya bagian tim pemeriksaan. Berikut, membuat koordinasi dengan baik agar dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Ya, tentunya dalam masalah pemeriksaan tentunya apa yang diharapkan yaitu mengenai masalah kualitas atau mutu yang sesuai dengan kita harapkan di dalam suatu perencanaan kita. Berikut kita lanjut, boleh kita lanjut ya, perhatikan ya, kita lanjut. Tujuan dan manfaat pengendalian proyek. Tujuannya dalam manfaat proyek tersebut, ada beberapa tujuan dan manfaat penting dalam pengendalian suatu proyek, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bagian dari proyek atau proyek secara menyeluruh. Ya, oke, mengenai masalah waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu proyek tersebut. Berapa lama waktu yang diberikan kita untuk mengerjakan proyek tersebut, untuk melaksanakan, untuk pengawasan dan pengelolaan, tentunya harus kerjasama yang baik supaya bisa terlaksana sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Berikut yang kedua, mengetahui hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain. Ya, harus kita mengetahui antara hubungan pekerjaan satu dengan pekerjaan lain. Ya, harus. Masalah pengawasan harus tahu pengelolaannya bagaimana. Pengawasan dan pelaksanaan harus tahu juga. Jangan Anda mengetahui, wah saya kan hanya pelaksanaan. Ya, pelaksanaan saja yang saya mau kerja. Ngapain urus pengawasan yang lain, ngapain urus pengelolaan, itu kan bukan bidang saya. Jangan, harus saling berhubungan antara satu bidang dengan bidang yang lain. Oke. Berikut, penyediaan dana dan keuangan. Nah, ini sangat penting, sangat vital mengenai masalah keuangan. Memang harus, pekerjaan itu harus siap keuangan, siap uangnya, baru kerja. Kalau sudah ada uangnya, ya tentunya kita sudah bisa merencanakan sesuatu. Bisa suatu pekerjaan itu bisa kita sudah sepakati, itu sudah ada planningnya atau perencanaannya untuk menyelesaikan. Alat berikut nomor 4, alat dalam pelaksanaan. Alat apa untuk dalam melaksanakan pekerjaan? Ya tentunya kalian sudah paham dalam proyek ya, banyak alat-alat yang kita pergunakan. Kalau pekerjaan besar ya tentunya ya alat-alat yang besar juga yang dipakai, ya tentunya tidak mungkin lah. Misalkan dalam pengadukan suatu campuran, tentunya kalau pekerjaan besar ya tidak mungkin tangan yang mengaduk atau skop. Tentunya menyiapkan alat yang menggunakan mesin, yaitu molen pengadukan. Dan begitu pun juga pengembutan, ya tentunya menggunakan alat berat juga. Itu tergantung kepada pekerjaan yang kita kerjakan tersebut, apakah pekerjaan yang besar atau yang tipenya yang kecil atau sedang. Tentunya kalian sudah paham semua, ya kan? Ya, tentunya dipahami semua jenis-jenis pekerjaan. Berikut nomor 5, sebagai alat koordinasi dan pimpinan. Ya, alat koordinasi dengan pimpinan sangat penting. Alat koordinasi dengan pimpinan ya tentunya manajer proyek harus kita berkoordinasi. Bahwa bagaimana caranya kita berkoordinasi, tentunya ada kerjasama yang baik yang kita sudah sepakati semua. Jangan Anda mengatakan saya kan pintar, ngapain mau kerjasama dengan manajer? Jangan. Jadi harus kerjasama yang baik, harus koordinasi yang bagus sama pimpinan, supaya pimpinan bisa juga senang kepada kita dalam sama-sama mengerjakan pekerjaan, terselesainya pekerjaan sesuai dengan waktu yang kita sepakati bersama. Berikut masalah berikutnya, pengukuran, penilaian dan evaluasi. Cara pengukurannya kita sudah pahami, penilaiannya bagaimana dan evaluasinya bagaimana. Ya, harus dievaluasi suatu pekerjaan apabila sudah selesai, harus dinilai oleh tim pemeriksa atau PHO. Kalau sudah di PHO pekerjaan, artinya pekerjaan sudah selesai. Jangan datang orang PHO untuk mau menilai, ternyata pekerjaannya tidak betul. Tentunya tim PHO itu ya dibongkarlah kalau pekerjaan tidak betul. Berarti dirusaklah bagaimana untuk bisa diperbaiki. Walaupun sering saya baca dan sering juga biasa saya dengar, yaitu biasanya kontraktor itu asal-asal kerja yang penting selesai. Pas datang yang mau PHO, waduh, ternyata pekerjaannya dirusak karena tidak sesuai dengan perencanaan. Siapa yang salah nanti kalau pekerjaannya tidak betul? Tentunya yang memeriksa. Ya.
kontraktornya ya rata-rata banyak yang lari. Jadi karena perbaikilah pekerjaan semaksimal mungkin supaya kita punya perusahaan bisa terkenal dan bisa dipakai terus oleh orang. Berikut pengendalian waktu penyelesaian. Ya, waktu penyelesaian pekerjaan ya tentunya kita semua kendalikan apa yang kita harus kendalikan. Ya, mengenai masalah pekerjaan, mengenai masalah biayanya, mengenai masalah biaya berarti termasuk anggaran-anggaran yang kita sudah gunakan dan lain sebagainya. Penyediaan tenaga kerja dan alat material. Ya, tentunya masalah penyediaan, masalah tenaga kerja ya sudah tahu semua. Kira-kira siapa nanti yang dipakai yang bagus kalau masalah tenaga kerja yang bisa dipercaya. Ya. Kemudian alat dan materialnya kira-kira bagaimana. Kalau pekerjaan besar tadi, saya ulang lagi, pekerjaan yang besar ya tentunya menggunakan alat yang besar juga, bukan dengan manual. Kemudian materialnya ya materialnya harus diperhatikan, termasuk juga material yang bagus, jangan asal-asal. Contohnya misalkan besinya ya pekerjaan berat ya kasihlah besi yang bagus, yang SNI jangan pakai yang tidak bagus. Berikut kita lanjut pengendalian biaya. Ya, pengendalian biaya ini, penaksiran dan pengendalian biaya merupakan salah satu hal